Saya seorang muslimah sudah tak muda lagi, usia 35 tahun. Masalah umur ini bukan masalah angka, Besti. Umur ini masalah rasa. Saya nih, rasa saya sekarang rasa 27 aja nih. Beberapa bulan yang lalu datang seorang laki-laki berusia 28 tahun, ingin menjalani hubungan serius dengan saya. Kalau memang dia serius, jangan cuma berani bawa mawar, tapi berani bawa mahar. Saya selidiki laki tersebut, ternyata pekerjaannya seorang pembeli berondolan sawit. Mantap. Dan dia mau sholat tapi belum 5 waktu. Tambah. Kemudian pas hari Jumat beliau saya WA di waktu sholat Jumat, dan dia menjawab WA saya, dan kita chattingan sepanjang waktu sholat Jumat. Jangan terima lagi. Sedang Tuhan aja dia khianati, apalagi kamu. Dan saya menolak beliau dengan alasan perbedaan usia yang jauh. Masalah umur tak masalah. Nabi Muhammad dengan Khadijah jauh 15 tahun, tak apa-apa. Dalam hati saya, karena pekerjaan beliau yang saya ragu kehalalannya, yang jadi pertanyaan, ini curhat panjang kali nih. Apa pekerjaan sebagai pembeli berondol itu halal? Jual belinya sah, pekerjaannya halal, selama tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur kazib bohong, tidak ada unsur zulm aniaya, maka jual beli berondol sah. Apakah saya salah berdosa karena telah menolak sinyal jodoh dari Allah di usia saya? Istikharah. Masalah dia tak sembahyang Jumat, udah kena pancing sekali, kasih tahu, Bang, kemarin kita chatting hari Jumat tuh, kenapa kau chatting terus? Berarti kau tak sembahyang Jumat. Dek, sebetulnya abang musafir. Oh, tak boleh kita sembarang tuduh. Mudah-mudahan dia sholat, kalau dia mau bagus, terima dia dengan baik, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, insyaallah. Amin ya rabbal. Hah? Mana? Makin-makin kecil tulisan ini, Ustaz. Anak saya mondok di Mojokerto dari tahun kemarin, kelas 1 SMP. Dari pertama masuk anak sudah diganggu oleh jin. Anak saya tetap bertahan, dan selalu beberapa bulan kuku anak saya dicabut satu persatu oleh jin ini. Anak saya sering pulang hampir 1 tahun begitu terus, Ustazah. Anak saya suruh pindah pondok, tidak. Saya mau bingung, akhirnya kenalkan kelas 2 SMP, loh kok ini dicabut lagi kukunya. Oh, berarti ini jin PKI ini. Suka mencabut kuku. Kalau suka mencabut alis mata, itu jin perempuan. Kan suka mencabut alis. Setiap saya carikan tombol ke ustadz jawabannya yang selalu menakutkan. Saya kasih nomor Ustadz Faizar, spesialis jin. Nanti minta ke Ustadz Al-Nob ya. Saya tak berani nge-share nomor dia, nanti terganggu dia. Nanti saya kasih ke nomor Ustadz Al-Nob, Ustadz Faizar. Saya buat biar tak susah mencari nama Ustadz Faizar ini, saya buat di sini Ustadz Jin. Ustadz Jin. Tengok Ustadz Jin. Itu Ustadz. Kasih ke ibu nih Ustadz, nama Ustadz Faizar Jin. Ada lagi pertanyaan tadi? Udah catat nama. Nanti kirim ke ibu tuh nomor Ustadz Faizar. Bolehkah berhajat ingin rumah cepat terjual ditebus dengan puasa? Oh, jadi kalau rumah terjual puasa, kalau tak laku-laku tak puasa-puasa. Itu namanya nazar. Nazar itu membuat amalan sunat menjadi wajib. Nazar namanya. Aku bernazar, nanti kalau begini-begini aku akan, kalau lulus anakku ini PNS aku akan berkurban, kalau tak lulus aku tak berkurban sampai mati. Itu merajuk namanya. Hukum asal nazar itu boleh, tapi kata Nabi, nazar itu untuk orang yang pelit. Pelit, dia tak mau bersedekah, maka diikatnya dengan nazar. Tapi hukum asal nazar hukumnya boleh, mubah. Tolong kalau sebelum bernazar itu diingat baik-baik. Khawatirnya waktu bernazar berjanji-janji, sesudah selesai tak ditunaikan. Ada orang begitu. Pak Ustadz, saya kemarin bernazar. Apa nazarmu? Saya puasa Senin Kamis sampai mati. Matilah kau. Dia tak tahan. Jadi sebelum bernazar tuh pikir-pikir baik-baik. Saya anjurkan kalau nazar, bagusnya nazar sodakoh saja. Karena kalau puasa Nabi Daud, bernazar pula puasa Nabi Daud sampai mati. Oh, sebelum mati kita duluan. Kita sibuk.
Jadi sebelum bernazar itu pikirkan baik. Kalau nazar sodakoh, ini bagus. Ada lagi pertanyaan Ustaz Al-Nom? Apakah cerita Sa'ban dan Sa'labah itu termasuk hadis palsu Pak Ustaz? Hadis palsu, usah diriwayatkan lagi, usah disebar-sebarkan lagi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Jadi kalau ada penceramah meriwayatkan hadis palsu satu hari sekali, sebulan booking 30 kursi di neraka jahanam. Hati-hati meriwayatkan hadis. Kalau tak betul-betul sahih, tanyakan kepada ahlinya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat insyaallah. Ini ada pertanyaan. Mana tadi pertanyaan Ustaz Al-Nom tadi mengirimkannya? Saya mengalami maaf cakap, keputihan terus menerus. Sebelum sholat saya bersihkan, dan ketika sholat keluar. Bagaimana Pak Ustaz? Laki-laki bisa mengalami namanya sulusul baul, baul kencing, sulusul rantai, sulusul baul kencing berantai, menetes tak putus-putus. Perempuan bisa mengalami dua. Pertama istihadah, darah tak putus-putus. Yang kedua cairan tak putus-putus. Maka cara mengatasinya bagaimana? Dibersihkan sebelum masuk waktu sholat. Pergi ke toilet, bersihkan. Sesudah itu pakai pembalut. Setelah dipakai, berwuduknya setelah masuk waktu. Jadi kalau zuhur jam 12.15, jangan berwuduk sebelum azan, sebelum masuk waktu. Begitu mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk ke toilet, bersihkan, pasang pembalut. Maka yang menetes setelah wuduk tadi, ma'fu anhu, termaafkan. Bisa terjadi tiga. Pertama, sulusul baul, kencing tak putus. Kedua, istihadah, darah tak putus. Ketiga, cairan yang tak putus keluar. Khurujus syai'i anis sabilaini, keluar sesuatu dari dua jalur, dari kubul bagian depan, dubur bagian belakang. Kalau keluar dia batal wudhu. Kalau batal wudhu, batal sholat. Tapi ada keringanan. Kalau dia menjadi penyakit, berobat, berkusuk. Kalau tak juga sembuh, maka dia menjadi ma'fu anhu, termaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan berkah.